Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu akan firman-Mu hari ini. Bila Engkau berfirman ya Tuhan bagi kami sekalian. Sebab kami rindu dan percaya firman-Mu yang akan memimpin dan menjawab dalam seluruh perkara dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 11 April 2025 tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemarahan adalah ekspresi atau emosi yang umum kita alami, yang merupakan bagian dari pengalaman hidup manusiawi kita. Itu bisa muncul karena terjadi karena ketidakadilan atau kekecewaan yang dihadapi oleh seseorang, atau sakit hati, dan masih banyak lagi timbulnya kemarahan yang terjadi dalam hidup kita. Namun yang penting untuk diingat bahwa kemarahan itu sendiri tidak selalu membawakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tetapi justru kemarahan itu mengakibatkan satu beban dalam hidup kita. Nats hari ini tidak melarang kita untuk berbuat marah apabila kita pada tempat dan waktunya kita harus marah. Dengan kata lain adalah untuk membangun atau untuk memperbaiki dan untuk mengingatkan di dalam beberapa persoalan yang terjadi atau yang dihadapi hidup kita. Justru dalam hal ini kita harus melihat bagaimana ayat hari ini mengajak kita ada suatu batas yang harus kita perhatikan ketika kita menghadapi suatu pergumulan oleh karena kita marah. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan hari ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Satu pengharapanmu daripada firman Tuhan ini dalam hidup kita, supaya kita tetap menjaga apa yang kita lakukan, supaya jangan jatuh kita ke dalam sesuatu yang jauh dari kebenaran Tuhan. Tetapi apapun yang kita lakukan adalah untuk membangun kebenaran Tuhan di dalam hidup kita dan di sekeliling kita. Dan kita harus membatasi diri kita supaya jangan terberangus oleh karena sesuatu yang tidak berguna, atau sesuatu yang kadang-kadang membuat satu pemborosan dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak bijaksana untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau perilaku kita. Dalam hal inilah firman Tuhan mengajak kita supaya kita meminta, yaitu roh kebijaksanaan dalam hidup kita dan kemampuan kita untuk dapat mengambil solusi dan dapat dengan arif melakukan suatu cara menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Mari kita tidak hanya tertuju kepada dalam apa yang kita pikirkan secara nalar pikiran kita sendiri atau logika kita. Tetapi kita selalu mengandalkan apa yang kita lakukan, yaitu bimbingan roh Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat mampu meredam, bahkan kita dapat melihat hasil daripada apa yang kita lakukan. Karena kita sendiri selalu menyandar kepada pimpinan roh Tuhan untuk dapat melakukan sesuatu pekerjaan, tindakan kita, sehingga kita dapat memperoleh yang disebut hasil yang bermanfaat karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh memiliki bijaksana untuk dapat melakukan pekerjaan kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan melakukan segala suatu tindak laku kami
dengan bijaksana di dalam bimbingan Tuhan. Dan Roh sendiri akan memberikan jalan solusi setiap problem krisis yang kami hadapi. Supaya kami tidak terberangus, terlena oleh karena apa yang kami pikirkan. Tetapi kami selalu mendapatkan satu kekuatan dari pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.